untuk kesaksiannya. Kan Anda sendiri yang mengalami. Claresta ini Oh mengalami iya, sejak umur berapa? Boleh share? sejak umur pokoknya itu yang pas ketahuan kulitnya merah-merah itu pas TK, tapi yang parahnya itu pas di usia masuk ke SD, kelas SD gitu. Itu yang parahnya di situ. Hmm, oke. Nah, waktu pertama kali tahu itu gimana? Kok bisa tahu sakitnya itu autoimun JDM? Gara-gara kan awalnya kan kayak cuman dipikir alergi kan, tapi kok setiap kali di sekolah itu kok sering jatuh, kayak akunya itu sering jatuh kalau pulang sekolah. Kan mama kan jadi curiga, kok ini alergi tapi kok kayak juga sampai nyerang ke otot, sering jatuh di sekolah. Jadi kayak setiap pulang sekolah itu kaki itu mesti luka-luka gitu. Ada Oh, perbannya. oke. Nah, kamu mulai katanya mama kan sering mimisan dulu. Nah, itu mulai tahun keberapa kamu sering mimisannya? Oh, itu juga pas masa-masa SD. Jadi kayak sering jatuh, sering mimisan, sering juga kecapean gitu pokoknya. Oh, terus kamu juga sulit tidur. Iya, sulit tidur juga. Oh, jadi makanya kamu sering bolos sekolah ya, katanya mama. Gara-gara nggak bisa tidurnya itu. Jadi kayak sering pas pagi-paginya itu suka kayak batal nggak jadi ke sekolah karena kayak kekurangan tidur. Oh, oke. Terus kan mukamu merah. Ini kan yang saya ketemu sama Claresta itu kan waktu umur 12 ya. Kan merah. Iya. Itu apa yang kamu lakukan tiap hari? Maksudnya dengan mukamu yang merah ini sakitnya atau apa gini bisa cerita? Mukaku itu merah gara-gara ya itu dari autoimun JDM-nya, tapi emang bisa jadi semakin merah itu gara-gara karena udah lama kayak nggak ditanganin gitu loh. Jadi kan dulu aku pengobatannya di Singapura, tapi kayak ada side effect-nya. Efeknya itu kayak dapat obat kemo dari dokter, dan itu kayak ngebuat aku imunnya tambah parah dan sampai pernah kena virus gitu. Nah, gara-gara itu mama jadi nggak berani pengobatan lagi di Singapura. Jadi akhirnya stop pengobatan dan di situ muka aku tambah merah. Aku juga tambah parah kondisinya pas Oh, saat itu. virus apa? Virus apa ya? Lupa, Herpes, tadi kata mama. herpes zoster. Ya. Herpes. Ya, herpes zoster. Oke. Nah, kamu tiap hari sudah pasti menderita lah. Terus gatel juga ya. Iya. Iya, gatal. Soalnya kan kayak juga itu bikin kulitnya jadi kering gitu. Terus suka merah-merah kan jadi kayak bikin gatal. Hmm. Selain kondisi fisik kamu yang pasti tidak nyaman, pasti tidak enak ya. Kamu sekolah juga terganggu ya. Pelajaran pasti terganggu. Mm-mm. Apa banyak nggak masuk juga dan lain sebagainya. Bagaimana kondisi sosial kamu? Oh iya itu gara-gara aku kena autoimun JDM kan jadi kayak bikin aku itu jadi agak berbeda gitu kan sama anak-anak lainnya. Makanya kayak pas dapat penyakit autoimun JDM itu yang bikin muka aku merah-merah tuh jadi aku dibully, dijauhin. Aku itu kayak dianggap najis gitu sama orang-orang karena kayak kulitnya kok beda sendiri gitu loh. Kan kayak dipandang jadi kayak aneh gitu. Kenapa anak ini kok merah-merah? Terus juga kayak gatel, habis itu kayak nggak bisa kena sama matahari gitu. Hmm, iya. Terus gimana perasaanmu? eh Gara-gara itu pun aku jadi kayak hopeless gitu kan, kayak ini kayak penyakit aneh nggak bisa disembuhin juga karena pas waktu pengobatan itu pun dokternya sendiri juga kayak sendiri itu nggak yakin gitu loh ini penyakit itu asalnya dari mana. Memang asalnya dari inflamasi, tapi inflamasinya itu disebabkan karena kenapa itu belum tahu. Jadi juga obatnya itu kayak masih belum ditentukan gitu sama dokternya, makanya dapat obat kemo itu yang kayak agak membahayakan imunku. Nah, Hmm. gara-gara itu aku jadi hopeless, jadi kayak ikut semua suplemen itu malah pernah coba-coba suplemen lainnya sebelum tri ini. Kayak ya pokoknya banyak lah suplemen lainnya yang kayak itu nggak bekerja sampai aku itu satu titik itu kayak udah males banget minum obat gitu, buat mau coba obat-obat lain tuh kayak rasanya aduh apa sih ini kok obat-obat terus gitu, kayak rasa kayak aku kalau tiap kali minum obat pasti kayak ujungnya nggak ada gitu. Iya, kayak kamu sudah hopeless ya.
Itu sebenarnya bukan obat juga ya. Ada yang obat kimia, ada juga suplemen-suplemen ya. Karena Mama juga cerita banyak merek ini, merek A, B, C, D, E gitu kan. Sudah coba sampai kamu Iya. yang tadi ngomong hopeless, di mana kamu udah aku nggak mau lagi minum. Waktu anti ke rumah kamu kan, apa Mm-mm. itu ada temen sama-sama langsung cuma taruh di meja, nggak disentuh kan waktu itu vitality-nya udah dibiarin aja kan waktu itu. Nah, terus kamu waktu memutuskan minum, itu apa yang kamu rasakan Pas aku awal-awalnya? memutuskan minum, awal-awal ketemu Trini. Heeh. Awal-awal ketemu Trini ya anggap kayak ngerasa halo paling kan cuma kayak suplemen yang biasa kayak yang biasanya gitu loh, maksudnya kayak yang bakalan tak minum dan hasilnya tetap sama aja gitu. Tapi pas aku coba minum-minum, tapi kayak awalnya tuh emang nggak mau minum sih, kayak kadang minum kadang nggak, saya mama tuh harus paksa juga aku minum, kayak harus laten minum gitu loh. Jadi Mm-mm. aku kayak minum pun karena kepaksa juga. Tapi pas 1-2 minggu itu berubah deh hasil muka aku tuh jadi kayak hilang merahnya, kayak biasanya yang cuman bisa kayak mudar aja, maksudnya kayak merah Seperti yang di nggak terlalu sebelah merah. kanan ini ya, foto di sebelah kanan nih ya. Hmm. Ini kan dua Iya, ini minggu. jadi kayak bener-bener hilang gitu merahnya. Hmm. Terus gatelnya berkurang ya, karena katanya Mama diperhatikan kamu sudah tidak pernah garuk muka. Iya, heeh. Udah nggak kering lagi gitu kulitnya, sama juga nggak bengkak lagi mukanya. Karena bengkak itu inflamasi ya. Juga dulu kan pasti dikasih steroid juga ya. Nah, Mm-mm. terus itu gimana dengan mimisan kamu? Udah nggak pernah mimisan lagi, apa, setelah kayak minum Trini itu Wah, udah bisa tidur juga setiap malam, udah bisa tidur nggak ada kayak keganggu lagi gitu. wah luar biasa. Terus mahnya kamu yang sakit suka sakit itu juga ikut sembuh ya. Iya udah ikut sembuh. Jadi udah kayak jarang sakit gitu semenjak aku minum Nah, Nutri. ini ada foto 6 bulan kemudian ini saya ambil dari Instagramnya kamu. Ini masih umur Mm-mm. 12 waktu itu ya. Nah, terus Iya. ketemu lagi sama Anti umur 15 3 tahun kemudian ini. Nah, terus waktu Mm-mm. ulang tahun 16 ketemu lagi. Nah, bajunya sama ya. Malam ini sama aja. Iya. Nggak sengaja aku ya nggak inget kok. Nah, nah ini ini eh, apa yang kamu rasakan setelah kamu mendapatkan satu kayak kehidupan baru buat kamu? Apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu ingin lakukan? Dari Tri ini kan aku ngerasa aku benar-benar berubah ya hidupku. Aku ngerasa kayak jadi bisa lebih punya experience buat kenalan lebih orang, terus juga bisa lebih percaya diri lagi buat berteman sama orang-orang, kenalan sama orang, berbicara sama orang-orang. Bahkan sampai saat ini aku juga ngerasa kalau dari Tri ini aku juga pengen bantu orang lain, kayak kan Trini kan mengubah hidupku kan, bisa buat aku sembuh. Aku juga kepingin orang-orang yang mempunyai penyakit yang sama mungkin kayak aku, yang mungkin penyakit itu ngebikin mereka jadi down, jadi tertolak sama dari masyarakat lainnya. Nah, aku tuh kepingin lewat Trini mereka juga bisa sembuh kayak aku, bisa diubahkan juga hidupnya gitu. Dan juga supaya mereka itu juga bisa menerima diri mereka apa adanya. Wow, luar biasa. Luar Puji biasa Tuhan ya. Terus pengalaman. dengar-dengar kamu jadi TikToker ya? Oh iya, jadi content creator sama juga live host di make up di Jenny House. Luar biasa Luar ya. biasa. Teman-teman kita tepuk tangan dong buat Ya. Claresta, kesaksiannya luar biasa ya. Tapi Eh, Boleh luar tanya, biasa. Phil? ya boleh boleh silakan. Itu Larissa mau nah, nanya, Ai mau ya. nanya. Ya, Kamu kan kena autoimun ini, itu obat kimianya yang diminum itu sebelumnya itu apa? MTX dan ada metil juga ya? Ada, MTX sama ada, ada. Soal obat-obat kan aku sing tahu deh, itu saya ciri Oh dia iya nggak ya, tahu. benar ya. Jadi ya Metil metil, sama ya, MTX. ya metil kan Terus steroidnya, kemudian metil kan steroidnya, Ci. ya ya ya. Maksudnya itu waktu minum Tri itu apakah masih tetap diminum MTX-nya?
Terus mari Oh, gitu sudah setelah enggak. minum, Jadi ceritanya aku ketemu Tri itu aku sudah enggak pengobatan medis sama sekali. Sejak kena herpes itu aku memutuskan berhenti, terus aku mulai coba-coba suplemen, macam-macam suplemen. Terakhir ketemu Tri ini baru ada perubahan gitu ceritanya. Jadi sudah stop sampai sekarang pun enggak ada obat medis yang diminum. Hanya Tri aja. jadi langsung ya, begitu minum Tri ini sudah di stop obat metil dan Iya, sebagainya itu ya. iya. Oh, Jadi tap- sudah berapa lama kok? Bukan baru. Jadi aku sebelum Tri kan sudah berhenti itu sudah coba suplemen-suplemen yang lain. ya tahu. Banyak banget, banyak merek Ya, gitu. oke. Nah, Jadi waktu ketemu Tri itu sudah ndak ada MTX-nya, ndak ada MTX-nya sama sekali, sudah lama. Tapi iya. efeknya itu kan efek dari MTX itu yang membuat kulitnya tambah hancur gitu. Asalnya tidak separah itu yang difoto itu. Tapi pasca lepas MTX itu jadi tambah ndak karuan, tambah rusak gitu karena memang MTX itu juga apa berefek jelek pada kulit ya, pada kulit dan pada organ yang lain. Jadi mungkin imunnya jadi tambah buruk atau gimana aku kurang tahu. Tapi Ya, pokoknya sampai itu ya Bu Regina, tiap bulan harus periksa liver sama ginjalnya. Itu iya liver, menderita juga, ginjal, mata, iya. cek lab. Iya, waktu pengobatan MTX itu sama dokter Singapura tuh every month tiap bulan tuh harus nge-lab periksa ginjal, mata, lever, jantung, pokoknya yang organ-organ penting tuh tiap bulan periksa aku. Ya. Terus tanya, apakah juga berdampak kepada mata enggak? Sangat. Makanya aku tiap bulan itu juga periksa ke rumah sakit undaan. Yang periksa tuh bukan ditetesi obat, dibuka kornea yang belakang dilihat. Itu disuruh sama dokter Singapura. Harus periksa tiap bulan aku. Hmm. Jadi Nah, adikku kan pasti kena berefek. juga. Adikku kan kena yang aku bilang itu loh, Sapa Regina. Kan Hmm. dia sudah 7 tahunan ya, kalau nggak salah. Dia kan kena ini, di kursi roda kan 21 tahun. Tapi karena ini ya, maksudnya kena saraf keseimbangan loh, makanya nggak bisa jalan, bukan stroke. Jadi kena saraf keseimbangan yang mana kepalanya shaky, goyang-goyang. Terus kemudian setelah itu baru ditambah dengan autoimunnya yang sudah 6 sampai 7 tahunan. Nah, aku juga pakai itu, Tri juga semua, sampai metil dan MTX-nya sekarang sudah lepas. Cuman dia merasa, dia kan sudah bilangnya itu kan kimia dan sebagainya. Terus akhirnya dia mau nurut, akhirnya lepas toh. Cuma dia masih ada gitu loh, karena dia sudah sakitnya lama. Jadi nggak ini juga gitu loh. Maksudnya mukanya juga ada merah-merahnya gitu loh. Kadang-kadang merintis-merintis merah-merah gitu. Terus matanya juga kayak kabur. Nah, itu yang ini. Cuma masalahnya sekarang sudah metil sama MTX-nya sudah lepas. Gitu loh. Cuma dia sendi-sendinya masih ada sakitnya. Dia soalnya autoimunnya beda. Tidak seperti punyanya Clarissa. Tapi Iya, memang punyanya beda-beda. dia itu RA, rheumatism Oh sama arthritis. Bu Gunartin. Bu Gunartin kan sama. Gunartin kan sama RA. Bu Jevili kan RA juga sama. Iya, tapi nggak tahu apakah semua kan ininya Enggak, beda-beda ya, ini saya nggak ngerti. Bu Lili, Ya, kita itu jujur ya, pengobatan Claresta, suami saya, Bu Gunartin, itu enggak sedikit yang diminum. Harus banyak, karena sudah sakit. Nah, kebetulan kan adiknya Cilili kan dosisnya masih kecil minumnya. Karena kan juga kondisi bukan, maksudnya Cilili sendiri yang ya support. tentang dana Dana. lah. Jadi Iya, kalau saya Tapi Cilili, bilang, lumayan banyak, Cilili. Bill. Saya kira sudah lumayan banyak juga. oh enggak bisa. Aku awal itu Cilili karena Ya, anakku parah. Waktu itu aku memang konsultasi sama dokter di Amerika, dokter Tri. Waktu itu Tracy Gibb ya. Hah, Itu aku disuruh minum Revive. Waktu itu zaman itu kan masih yang aku ngomong itu kan masih renew, masih cairan ya. iya, Itu iya. orang normal kan 4 kali semprot. Aku tuh 10 kali kali 3. Jadi sekali semprot 10, 3 kali sehari. Oh, itu nggak Jadi sampai. Waktu itu enggak. makanya terus tambah lagi Purify. Jadi Purify ini kan untuk mendetoks karena obat-obat kimia itu harus didetoks, Ci Lili. Iya, iya. Efeknya makanya aku dalam waktu 2 minggu berubah. Yang foto yang tadi awalnya kayak gitu langsung berubah tuh dalam waktu 2 minggu. Karena aku Iya, iya. ngikuti sarannya dokter itu tak kasih.
Tak kasih Hmm. dosis sesuai dengan omongannya Dr. Tracy Ya. Gibb. Hmm. Core cuma sehari sekali, tapi Revive itu 10 semprot kali 3 tambah Purify itu habis 2 botol ya, Phil ya. Iya. Ya. Purify itu harus 2 kali, jadi satu dos selesai, tambah lagi satu Satu dos. kali Jadi harus 2 makan dos. berapa biji kalau Purify? Kalau Kalau sekarang kan Purify, gini, 1 biji itu 2 semprot. Berarti dia 5 butir pagi, 5 butir siang, 5 butir malam. Kalau sekarang kan dia 15. sudah soft gel. Oh ya. Oh, 5 Nah, 5 5 kalau 15 Purify per tetap hari. 2 ya, Phil. Tadi Cilil tanya Purify itu tetap 2. Waktu Oh, 2. zamannya dulu juga 2. Sekali minum 2. Sehari sekali aja. Nggak tahu ya, mungkin anakku saya kecil aku nggak tahu. Pokoknya dosisnya gitu. Kalau adik Cilili nggak tahu, orang dewasa aku nggak tahu bisa ditambah apa nggak. Coba suruh Philly konsultasi aja ke Iya. dokter Dan Gruber. Ya, maksudnya over itu oke enggak, Cilo? Maksudnya kita kan harus tahu juga. Maksudnya ya memang ini nutrisi itu, tapi kan kadang-kadang apa namanya, enggak. Jadi maksudnya step by step atau gimana? Kalau Jadi aku bilang kalau kayak Revive Renew itu nggak over karena apa? Dia itu memang untuk pengobatan. Aku nggak tahu kalau Purify ya. Purify kan sifatnya detox. Detox itu kalau over mungkin bisa, nggak boleh. Tapi kalau Renew itu, Revive itu nggak apa-apa. Karena ada kesaksian orang di Cina, dia kena kanker itu dia minum Revive itu malah 3 hari itu habis 1 botol. Ya Phil ya, Ya, yang betul. orang Cina itu. Mm-mm. 3 Revive hari, itu 3 hari 3 1 hari botol 1 botol. habis. Iya, 3 hari 1 botol habis. Satu Nggak tahu botol dia itu minum berapa banyak. isi berapa? 30 ya? 60 mili, 60 mili. 60 kapsul. Sekarang kan berupa kapsul kok gel. Ya, Ya, sekarang 60 iya. kapsul. Berarti itu kan berarti 1 hari dia 20 kapsul. 3 hari udah habis. Iya, Eh. iya. Nah, itu Jadi aku rasa memang cepat, nggak Lili. over sih. Jadi kalau Revive ya, kalau Revive aku bilang nggak over karena Revive itu memang untuk inflamasi. Dimana kalau orang yang sudah punya penyakit parah, terutama inflamasi Harus atau lebih cancer banyak. itu harus dosisnya tinggi. Waktu Bojoku kena COVID aja, waktu kena COVID 2021, aku kasih dosisnya sama be anakku. Waktu itu masih renew kan. Aku kasih 10 kali semprot 3 kali sehari. Iya, Sama iya. Core itu Vitalite sehari 1 saset, tapi Renew itu 3 kali sekali semprot 10 juga. Itu Iya. dia aku ndak ke dokter, cuma isoman di rumah. Dokter itu hanya konsultasi lewat telepon, konco sendiri, jadi ndak ke dokter medis sama sekali. Periksa lab juga dari temanku yang dokter itu, dan fine. Diperiksa paru-paru itu udah sampai putih, terus didimernya nggak sampai tinggi. Zaman itu kan kita tahu yang bikin orang mati kan didimernya naik. Waktu zaman Iya. COVID 2021, Iya. 2022. Iya, betul. Itu Iya. didimernya juga bagus dan angka vitamin D-nya juga bagus. Gitu loh. Iya, Jadi iya. ya itu karena aku kasih itu. Jadi aku Dan yang rasa kalau Revive ya enggak masalah Pak untuk Samuel dosis itu tinggi. suaminya Bu Regina ya, itu kan ada komorbid ya Bu Regina. Diabetes. Ya. Komorbid diabetes. Dan waktu itu tensinya juga naik tinggi. Jadi waktu ketahuan COVID itu hasil labnya jelek semua. Tensinya tinggi, lever SGOTP-nya tinggi semua, jelek Semua. kolesterol tinggi semua tinggi. Iya. Karena memang COVID itu mengacaukan Organ. semua kan. Jadi Iya. hasil lab itu tinggi KB. Tapi begitu 2 minggu setelah aku pakai itu, minum itu, dan memang ada minum obat dokter juga ya. Terus terang kayak antibiotik, obat flu, Iya, dicampurin. batuk itu tetap minum. Itu 2 minggu turun bagus, sampai temanku yang dokter tuh heran, bagus hasilnya semua. Cimekim tahu waktu Bojoku kena COVID itu, Cimekim tahu. Karena aku juga konsultasi sama Bu Gunartin waktu itu. Ya itu kenyataannya kayak gitu. Jadi memang kalau Revive aku bilang nggak overdosis ya, nggak apa-apa. Karena dia itu memang untuk inflamasi, Cilili. Jadi untuk kasus penyakit yang sudah berat itu harus dosisnya tinggi. Iya. Oke, thank you. Iya. Ya, luar biasa ya kesaksiannya ya. Dan yang saya bangga itu si Claresta itu jadi percaya diri, dan kita bayangin ya teman-teman ya. Misalnya Claresta ini putri Anda, anak Anda sendiri. Terus tiba-tiba ya dia punya sakit gini, ngomong aja nggak usah Claresta. Kita ngomong diri kita sendiri. Kok ini nggak sembuh ya? Ini nggak sembuh ya? Kok nggak sembuh ya? Kira-kira bisa nggak kita putus pengharapan?
Kita jadi manusia biasa loh. Bisa, Bisa loh. udah Terbesit di normal. pikiran, ya toh. Terus nasib anakku gimana ya, masa depannya ya, gitu ya. Nah, terus belum lagi dia kan juga dibully, ya di apa secara mental itu juga nggak bagus ya buat anak kecil gitu ya. Diludain, dimasukin WC yang ada kotorannya dan itu kan bisa mempengaruhi ya mental anak ini kan. Nah, tapi setelah tadi kita dengar sendiri nih dari suaranya Claresta, dia lebih percaya diri dan dia bukan hanya stop di situ, dia mau berbagi. Karena dia mikir di luar sana banyak orang yang menderita seperti dia butuh informasi seperti ini. Nah, itu luar biasa. Saya bangga sekali dengan anak ini dan orang tuanya juga ya waktu itu Pak Samuel ya. Saya lihat papanya waktu kesaksian tuh luar biasa dia sampai kayak mau menangis dia bilang gini saya ini dulu saya ini kan dia punya kepercayaan Kristiani dia bilang gini saya itu diajarin sama Tuhan tuh nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan jadi kalau anak saya ini saya ajarin kalau temenmu nakal bully kamu balas itu dosa. Terus kalau nggak bales, anak saya dibully. Saya lihat mata seorang ayah yang mau keluar air mata gitu kan, saya jadi nggak enak ya. Saya perasaan gimana? Saya juga merasa kayak, aduh, ini kalau anakku gimana juga gitu ya. Nah, setelah anak ini sembuh, ini luar biasa. Ini orang tua siapapun yang di dalam keluarga itu pasti sukacitanya itu melebihi kamu dapat uang, misalnya dapat mercy loh, bener loh ya. Jadi itu jauh melebihi nggak ternilai dengan uang ya. Maka dari itu teman-teman, ayo malam hari ini yang hari ini kamu mendengar kabar sukacita, kabar gembira seperti apa ya di akhir tahun ini ya. Kabar sukacita dan gembira ini kita kasih tahu orang lain dari hati kita ya dan kita kasih tahu ternyata menolong satu keluarga lagi yang harusnya kesehatannya memburuk gara-gara kena penyakit-penyakit berat ya yang harusnya tidak tertolong nyawanya dan lain sebagainya ternyata bisa mengumpulkan keluarga kembali. Saya masih ingat di malam Natal itu saya nolong teman saya anaknya kena AIDS ya. Itu dia terima kasih nangis dia bilang Vili terima kasih ya anak saya malam Natal ini bisa kumpul dengan keluarga sudah keluar dari rumah sakit ya dan bisa mulai kerja lagi. Nah, seperti itu teman-teman, kita harus bisa berdampak bagi orang lain. Jadi punya informasi bagus jangan disimpan. Ya, kalau kita tahu kita harus berbuat baik dan kita tidak mau melakukan berbuat baik itu, maka kita itu juga berdosa loh. Ya, karena ada tertulis seperti itu. Maka dari itu, terima kasih banyak loh, Claresta luar biasa ya. Kesaksiannya ini akan menjadi apa satu turning point buat orang-orang bahwa pengharapan tuh selalu ada. Ya, jangan putus Iya, pengharapan. makasih ya, I. Betul. Dan ini kamu, saya setel video kamu ya. Kamu eh, Oh Justin, kok Justin tahu nggak kenapa aku kepingin join sama proyek ini? Karena di sini aku berterima kasih dan aku tahu aku sembuh lewat dari proyek ini, dari perusahaan ini. Terus aku juga tahu kenapa banyak orang yang sakit menderita di luar kayak aku. Dan di sini aku juga yakin kalau dari 3 tahun ini aku kerja proyek ini aku pasti bisa berhasil dan aku bisa kuliah di Australia. Aku yakin karena aku yakin ini kerja keras. amin ya. Nah, teman-teman, bayangkan kalau Anda punya anak yang harusnya hidupnya terbalik, yaitu dibully jadi minder, sudah tidak bisa bersosialisasi dengan orang, hidupannya terpuruk ya, tiba-tiba menjadi seorang Claresta yang mempunyai pengharapan. Ya, teman-teman malam hari ini semua orang kita aminin bersama kalau Claresta pingin kuliah di Australia dengan usahanya juga sendiri kita doakan papa mamanya juga bisa mensupport semuanya dengan baik dan cita-citanya tercapai. Amin. Kita tulis amin ya di dalam teks ya supaya kita doa kita semakin panjang bioplasmik kita itu doanya itu lebih lagi tercapai. Nah, luar biasa ya. Jadi
Claresta, teruslah kamu menjadi berkat buat banyak orang, teruslah kamu sharing sama banyak orang, teruslah engkau berkarya. Nanti Tuhan yang akan membalas kebaikan kamu, ya. Juga papa mamanya, ya, Ibu Regina dan Pak Samuel dan semua teman-teman yang malam hari ini sudah mau belajar sungguh-sungguh, ya. Tidak ada satu usaha yang mengkhianati hasil. Itu sudah pasti. Makanya malam hari ini eh, kita nanti akan training lagi berikutnya. Selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di training berikutnya. Untuk Thank you, Billy. sebelum tahun baru ya. Jadi sebelum tahun baru saya ucapkan semuanya buat umat Kristiani yang ada hari ini selamat Natal. Buat semua teman-teman selamat tahun baru, menyongsong tahun baru 2024 dengan penuh pengharapan, cita-cita yang tinggi dan juga semangat yang luar biasa ya. Semangat luar Ya. biasa. Oke? Oke. Kita Oke. terima kasih ya semua ya yang Merry Christmas, Happy New Year. Thank you semuanya. Yo, bye. 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 Dadah. Bye. Bye.